MSIB 7 sudah kita buka gitu ya. Kemarin tanggal 13 Mei itu sudah kita publish mitra-mitra yang menyediakan lowongan magang. Nah, untuk masuk ke MSIB biasanya mitra nggak akan menerima nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan jurusan yang diminta oleh penyedia, atau dalam hal ini adalah mitra yang menyediakan lokasi magang gitu. Kenapa MSIB ada ini? Agar mahasiswa itu bisa mengenal dekat betul dengan industri yang selama ini taunya di kampus gitu ya. Kemudian di industri tahu dan mendekatkan mereka kepada industri, tujuannya agar mahasiswa nanti bisa dilihat langsung oleh industri dan dia bisa ditarik. Sebenarnya mahasiswa itu pada saat magang atau ingin magang atau mendaftar magang itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kaprodi sebenarnya untuk dia magang. Dan di situ mahasiswa itu seharusnya terbebas dari kegiatan-kegiatan itu, kegiatan perkuliahan. Pengangguran terdidik itu adalah alumni yang dia alumni perguruan tinggi dari D3, D4 atau S1 gitu ya. Dia sudah alumni tapi belum bekerja. Nah, ini adalah PR kita nih, bagaimana caranya agar mereka ini bisa mendapatkan pekerjaan. Halo Sobat Planner, kembali lagi bersama aku Nisa di PCI, Podcast Cerita dan Informasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana salah satu program unggulan dari Kemendikbudristek dapat membangun dan mendorong pembangunan daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, mahasiswa hingga ke masyarakat. Betul sekali, program yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Saya tidak sendiri di sini, kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Wahyu Hari Haji selaku Kepala Program MSIB. Halo Bapak, senang sekali bisa menyambut Bapak pertama kali di Gorontalo. Ya, selamat pagi. Iya. Nisa, ini selamat pagi ya sekarang ya? Wah, semangat pagi Pak. Oke, semangat pagi Nisa. Iya. Ya, saya baru pertama sekali ya sampai di Gorontalo. Jadi kalau selama ini biasanya lewat nih sampai ke Manado, tapi di sininya belum nih. Ya, kesannya pertama nih cuaca di sini pas saya datang lumayan panas ya. Oh, lumayan panas. Iya, karena katanya di Gorontalo cuma ada 2 cuaca, Pak. Iya, cuaca panas dan panas sekali. Mungkin agak shock ya, tapi kami menyambut baik kedatangan Bapak di Gorontalo. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir juga di podcast kami. Nah, Sobat Planner, MSIB itu merupakan program yang sudah dimulai sejak 2021. Kini akan memasuki batch 7. Nah, oleh karena itu kita akan membahas lebih detail lagi langsung bersama Kepala Program MSIB. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih awalnya terbentuk program MSIB ini di 2021 itu? Oke, jadi kita mulai dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM itu mulai diumumkan gitu ya oleh Mas Menteri tahun 2020. Jadi waktu itu diumumkan tentang Kampus Merdeka. Nah, di situ akhirnya dimunculkan atau turunannya itu banyak program. Nah, kembali kepada MSIB, bagaimana MSIB itu terbentuk? Jadi kita tahu di Indonesia itu saat ini banyak sekali pengangguran terdidik, Nisa. Jadi pengangguran terdidik itu adalah alumni yang dia alumni perguruan tinggi dari D3, D4 atau S1 gitu ya. Dia sudah alumni tapi belum bekerja. Nah, ini adalah PR kita nih, bagaimana caranya agar mereka ini bisa mendapatkan pekerjaan. Kondisi di lapangan banyak perusahaan yang mengatakan kalau saya sangat sulit mendapatkan pegawai. Iya. Wah, ini ironis ya. Di sisi lain dari kampus-kampus, dari pusat karir mengatakan kalau kami banyak loh alumni yang belum bekerja. Nah, apa yang terjadi di sana? Kenapa di perusahaan mengatakan banyak atau sulit mendapatkan talenta begitu ya, tapi di sisi lain banyak perguruan tinggi yang alumninya belum bekerja. Oke, artinya di sini ada sesuatu yang tidak match gitu ya Nisa ya. Ada nggak match ini apa? Ternyata alumni yang keluar dari kampus tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, itu yang terjadi. Akhirnya beberapa hal yang terjadi. Ya, salah satunya adalah MSIB itu sendiri. Jadi kita diskusi dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia, pemilik perusahaan. Apa harapannya? Nah, mereka menyampaikan
kayaknya kita harus menerima mereka lebih dulu deh. Jadi sebelum mereka lulus kita bantu dulu mahasiswa agar tahu kondisi dunia industri itu seperti apa. Jadi pada saat lulus dia tahu kebutuhan di perusahaan itu seperti apa sebenarnya. Jadi tidak hanya yang penting lulus, tapi dia harus menyiapkan diri untuk bisa siap gitu ya, untuk bisa masuk ke dunia industri. Dan yang kedua sebenarnya perusahaan itu banyak menginginkan pengusaha-pengusaha yang masuk ke kampus. Jadi praktisi-praktisi yang masuk ke kampus itu ada program lain juga namanya praktisi mengajar. Praktisi mengajar itu adalah praktisi yang didatangkan ke kampus. Jadi dia biar bisa langsung menyampaikan apa sih yang dibutuhkan di kampus, sampai skill-skill apa yang bakalan dibutuhkan oleh kampus. Jadi sejarahnya begitu, sejarahnya kenapa MSIB ada ini agar mahasiswa itu bisa mengenal dekat betul dengan industri yang selama ini taunya di kampus gitu ya. Kemudian di industri tahu dan mendekatkan mereka kepada industri, tujuannya agar mahasiswa nanti bisa dilihat langsung oleh industri dan dia bisa ditarik. Karena kondisi saat ini yang kita lihat akhirnya banyak mahasiswa yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang kemarin menerima magang. Jadi akhirnya nanti ada bahasanya golden ticket, tapi nanti kita bahas itu ya. Jadi kira-kira itu sejarahnya. Oke, jadi ada tersirat juga di sini tujuan-tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran terdidik, begitu ya Pak? Betul. Nah, untuk MSIB ini dan kedepannya apakah tujuannya masih sama atau ada tambahan lain? Tentunya kita masalah pengangguran terdidik ini juga masih menjadi masalah ya sampai sekarang. Kita sudah berhasil mengurangi, tetapi masih menjadi konsen juga. Jadi untuk MSIB ke depan memang kita masih terus pola ini masih kita pertahankan. Tentunya nanti akan ada terobosan-terobosan baru untuk bisa adaptasi terhadap ini kemajuan. Jadi tidak hanya seperti kemarin, nanti beberapa ada perubahan yang sedang kita inisiasi tentunya. Oke. Kalau kembali lagi ke masalah yang tadi disebutkan, itu kalau boleh tahu masalahnya apa ya Pak? Berapa jarak waktu dari mahasiswa lulus sampai bekerja sebelum ada program MSIB ini? Oke, ini kayaknya Nisa harus ini nanti. Jangan sampai Nisa ikut-ikutan juga ya, biar akhirnya lulus nggak bekerja juga. Gitu. Aduh, jangan Pak. Jadi gini Nisa, di Indonesia itu ada survei yang dilakukan oleh Pusat Karir di Indonesia. Jadi mereka hasilnya adalah alumni perguruan tinggi itu rata-rata nasional itu 4 bulan setelah lulus dia baru bekerja. Itu rata-rata nasional. Nah kemudian 2021 mulai ada MSIB, mulai mahasiswa magang gitu ya, magang dan juga studi independen. Nah yang terjadi 2001-2022 mereka ikut magang. Nah di tahun 2023 kita survei kemarin. Kita survei kepada mahasiswa angkatan 1 2021 dan angkatan kedua masih di 2022. Kita survei, ternyata rata-rata mereka sudah bekerja. Dan kami juga survei akhirnya kapan bekerjanya. Kapan bekerja setelah lulus. Dia mengatakan dari rata-ratanya muncul 1,3 bulan setelah lulus sudah bekerja. Ini dampak yang signifikan yang saya dapatkan dan saya kaget juga. Saya pikir saya akan menua itu nanti gitu ya, 3 tahun 4 tahun yang akan datang. Ternyata 1 tahun saja setelah dia lulus dia langsung bekerja, bahkan 1,3 bulan dia bekerja. Bahasanya begini Nisa, kalau 1 bulan sudah bekerja itu mahasiswa lulus biasanya kan euforia nih, seneng lulus gitu ya, masih ketemu orang, wah kamu udah lulus, ya seneng. Nah masuk bulan kedua gitu ya, baru masuk ke bulan kedua dia sudah diterima kerja, jadi dia langsung bisa membahagiakan entah dirinya sendiri juga orang tua tentunya itu. Nah ini satu hal yang menarik karena ini dampaknya positif, makanya terus sampai sekarang terus bertahan. Itu dari sisi bagaimana apakah lebih cepat dia bekerja. Oke, jadi abis graduation party ini mungkin Sobat Planner nanti nggak langsung bengong ya Pak buat mikirin karirnya gimana, karena udah ikut program MSIB dan mendapatkan manfaatnya, yaitu jenjang karirnya didapatkan lebih dekat ya Pak dari kelulusan. Nah selanjutnya nih Pak, kalau tadi kita membahas tentang program MSIB ini kan merupakan turunan dari program Kampus Merdeka, flagship Kampus Merdeka. Apa aja sih Pak programnya? Kampus Merdeka ada banyak ya, ada banyak. MSIB sendiri ada 2. Ada dua. Jadi MSIB itu turunannya ada magang bersertifikat dan ada studi independen bersertifikat. Nah itu dulu. Jadi kalau magang seperti yang Anda lakukan sekarang ini ada
magang, ada studi independen itu kami mengkurasi lembaga-lembaga pelatihan di Indonesia yang biasanya itu kalau Anda langsung kursus di sana bayarnya bisa 15 juta, bisa 20 juta gitu ya. Itu kita kurasi, kemudian mahasiswa yang ingin mendaftar untuk pelatih ke sana kita biayai. Itu ada namanya studi independen bersertifikat. Kemudian ada lagi praktisi mengajar yang tadi sempat saya singgung. Jadi ada praktisi yang datang ke kampus untuk mereka mengajarkan langsung ya dari dunia praktisi. Kemudian ada namanya wirausaha merdeka. Jadi menyiapkan mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka. Ini ada Anda diberikan kesempatan, misalnya ada mahasiswa dari Gorontalo gitu ya, ingin merasakan kuliah di UGM misalnya, atau di kampus-kampus lain di Indonesia, itu dipersilahkan. Jadi nanti banyak perguruan tinggi yang siap menerima. Kemudian ada kampus mengajar, jadi ada kampus-kampus yang memang terjun ke sekolah-sekolah SD, SMP gitu ya, untuk di sana penguatan literasi dan numerasi. Kemudian ada lagi yaitu ISMA, jadi mahasiswa yang belajar ke luar negeri gitu, yang kita sudah bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi di luar negeri untuk di sana. Itu yang saat ini kita kelola di kementerian, di adanya kita sebut program flexi begitu ya, yang ada di sana gitu. Oke. Nah, kalau Bapak ini sebagai kepala program dari MSIB tersendiri, adakah inovasi tersendiri Pak dari magang dan studi independen bersertifikat? Ya, jadi sebenarnya inovasinya itu bertahap ya. Untuk saat ini untuk magang, kalau yang dilakukan di Bone Bolango ini sudah termasuk bagus gitu ya. Karena apa? Setiap mahasiswa mendapatkan project real gitu ya yang dilakukan dan itu digunakan. Jadi kata kuncinya tidak hanya proyek abal-abal begitu ya yang diada-adakan. Kalau ini memang harapannya mahasiswa bisa terjun langsung. Nah, di sini apa yang menjadi keunggulan di sana? Jadi mahasiswa bisa tahu persis dunia industri itu seperti apa, dunia kerja yang sebenarnya itu seperti apa, dan dampak dari dia melakukan pekerjaan itu kemana, itu bisa tahu. Terus terobosannya apa? Terobosan di sana ya tentunya dari mitra-mitra yang kita undang ya. Jadi harapannya mitra-mitra yang ikut itu adalah mitra-mitra yang memang mempunyai kinerja yang baik, mempunyai kualifikasi yang baik. Kemudian dari sisi mentoringnya, jadi mahasiswa tidak hanya didiamkan saja, tapi memang didampingi oleh mentor. Nah, terobosan-terobosan itu muncul dan sekarang sedang kita akan dorong, yaitu ada hybrid learningnya itu nanti akan ada mahasiswa itu ada dia belajarnya dulu gitu ya, ada studi independen dulu 2 bulan, kemudian ke depannya dia akan ada magangnya selama 3 bulan. Ini sedang kita inisiasi ya. Jadi tapi ini belum ya, masih apakah bisa berjalan di tahun ini apa tahun depan, itu salah satu yang akan kita lakukan. Jadi kemarin ada studi independen, ada magang. Nah, sekarang kita akan gabungkan antara studi independen dan magang gitu ya untuk ke depan gitu. Oke, jadi akan ada penggabungan ya Pak antara studi independen dan magang ini sendiri. Ya, jadi betul. Sobat Planner nanti nggak akan cuma ngerasain magang aja atau studi independen aja, tapi juga bisa merasakan mix dari keduanya. Luar biasa banget ya, banyak banget perkembangan dari program MSIB ini. Nah Pak, kita beralih lagi, seberapa besar sih persentase peluang kerja untuk mahasiswa yang telah lulus MSIB? Dari 0% sampai 100%? Kalau saya lihat dari alumni MSIB itu nyaris 30%-nya mendapatkan golden ticket dari perusahaannya. Jadi mereka itu diterima langsung di perusahaan itu, atau oleh perusahaan itu ditawarkan kepada koleganya untuk bisa diterima di sana. Ini saya melihat ini dampak yang positif. Kalau saya katakan berapa persen, saya rasa sampai saat ini hampir 80% mahasiswanya bekerja yang alumni MSIB itu. Itu yang tepat waktu gitu ya, tapi yang sampai hampir 4 bulan juga ada gitu ya, tapi sedikit sekali. Kalau sekarang rata-rata mereka bekerja untuk mahasiswa yang alumni MSIB ini. 30% dari keseluruhan ini ya Pak? Itu dapat golden ticket. Golden ticket itu langsung di situ. Jadi oleh perusahaannya langsung disalurkan gitu ya. Ada rekomendasi gitu ya dari langsung dapat rekomendasi. Karena biasanya perusahaan itu kan punya nggak sendiri ya, tapi punya banyak kolega-kolega gitu ya. Dia punya kolaborasi dengan
bisa pemerintah, kemudian bisa swasta, bisa BUMN yang mereka langsung disalurkan, itu baik di dalam atau di luar negeri itu. Baik di dalam maupun di luar negeri. Betul. Oke, luar biasa. Nah, Pak, saya ini mau memperkenalkan betapa Bone Bolango ini mendorong pertumbuhan daerah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan program-programnya. Nah, Sobat Planner, izinkan saya sebutkan ya. Pertama itu, Bone Bolango ini pernah mengadakan program pengabdian masyarakat dari 2013 hingga 2017, yaitu KKN Kebangsaan dan KKN Pembangunan Desa. Dan jumlah mahasiswa yang ikut dalam membangun daerah ini tuh Pak, 400 lebih. Dan ada juga mahasiswa dari luar negeri seperti Malaysia dan Jepang. Jadi memang daerah ini sudah melakukan pembangunan dengan kerjasama dengan mahasiswa dan perguruan tinggi itu sejak lama. Selanjutnya ada program kolaborasi dengan program Kampus Merdeka MBKM Mandiri dari 2020 hingga 2023, yaitu ada Dokter Mengabdi dan Matching Fund dari Universitas Brawijaya, juga ada PKKM dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan selanjutnya nih ada program MSIB yang saat ini sedang kita bicarakan bersama. Ada dari batch 1 dan batch 3 dari PT Amati Indonesia. Sebanyak total 80 mahasiswa itu jadi kerjasama sistemnya. Di Bone Bolango ini merupakan salah satu lokasi penempatannya dari PT Amati. Dan selanjutnya di batch 5 dan batch 6, Bapeda Bone Bolango ini secara mandiri mengajukan juga menjadi mitra untuk program MSIB. Dengan total mahasiswa yang mengikuti itu ada 125 orang. Nah, dan yang terakhir ada program MBKM Mandiri dari 2022 hingga 2024. Sebanyak 54 mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Gorontalo juga ada dari Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Nah, dari sekian banyak program ini, saya lihat bahwa ternyata Bone Bolango dapat berkembang dengan pesat, Pak. Jadi kami juga berterima kasih kepada MSIB terutama untuk dapat memfasilitasi menjadi jembatan untuk perkembangan daerah. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut, di mana MSIB ini dapat memfasilitasi kolaborasi dalam pembangunan daerah dari pemerintah, pihak swasta hingga ke masyarakat? Ya, itu salah satu dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi dengan adanya MSIB ini memang harapannya di sana terjadi kolaborasi yang baik ya. Ya, salah satu contoh yang ada di sini di Gorontalo itu ya, dengan PT Amati ya, itu memang sudah lama ya kami lihat ini bisa jadi benchmark ya untuk yang lain. Jadi langsung terasa gitu ya, belajarnya seperti apa, kemudian pemanfaatannya di masyarakat seperti apa gitu ya. Ini saya rasa ini bagus sekali. Dan saya memang kemarin sempat diskusi gitu ya, apakah memungkinkan nanti dari Gorontalo itu kita ajak untuk menceritakan begitu ya sukses story ini yang nanti akan ditularkan atau kami akan menularkan kepada Pemda-Pemda yang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Ini positif sekali saya pikir, dan ya MSIB berharap itu bisa terjadi sebanyak mungkin di Indonesia. Oke. Nah, Pak, sejauh ini nih dari mitra tadi disebutkan ada pemerintah daerah juga yang diharapkan bisa turut serta menjadi mitra dalam MSIB. Nah, sejauh program yang sudah berjalan, sudah berapa jenis perusahaan mitra yang bergabung dengan MSIB ini, Pak? Oke, Nisa, ini jenis perusahaan ini mau apa nih kategorinya? Oke, susah ya. Jadi kalau saya mengkategorikannya ada 3. Iya. Pertama ada pemerintah. Pemerintah itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pokoknya entitas pemerintah itu masuk di sana. Kemudian yang kedua ada swasta. Nah, ada swasta ini bisa macam-macam gitu ya, yang penting bergerak ya, di swasta. Kemudian ada BUMN. Nah, BUMN ada di sana. Nah, 3 hal tadi, kalau misalnya ada yang tanya NGO di mana gitu ya, itu masuknya di swasta begitu ya. Dan itu banyak sekali. Untuk angkatan ke-7 itu totalnya ada 298 mitra. Banyak 298 perusahaan yang menjadi mitra kami itu yang terdaftar. Tapi ada juga yang perusahaan itu yang mereka kolaborasi. Jadi misalnya satu perusahaan, terus di bawahnya ada beberapa perusahaan yang bernaung di anak-anak perusahaannya. Itu juga ada. Jadi sebenarnya lebih dari itu. Gitu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah. Itu ya salah satunya di Bapeda. Ini
sudah banyak gitu ya yang mereka menyediakan tempat untuk mahasiswa untuk merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Jadi tidak hanya tidak hanya sektor swasta saja. Jadi pemerintah sekarang sudah sangat aware untuk itu di berbagai bidang. Jadi kalau ngomongin bidang di pertanian ada, dengan Kementerian Pertanian ada, kemudian di kehutanan, di kelautan, kemudian di teknologi itu banyak sekali, climate change itu juga banyak sekali. Jadi nyaris di semua bidang, sampai di bidang hukum juga ada. Jadi nyaris semua mahasiswa atau bidang studi mahasiswa di Indonesia bisa tercover untuk program MSIB ini. Kalau itu kami sangat bersyukur sih. Kadang kan ada mahasiswa mungkin sobat planner juga yang khawatir ya, karena aduh ini jurusanku agak unik nih, gimana apakah ada di MSIB atau enggak. Ternyata masih ada ya teman-teman, dan kesempatannya juga terbuka besar untuk teman-teman mendaftar di program ini. Nah Pak, dari sekian banyak mitra itu tadi yang disebutkan ada BUMN, ada swasta, dan pemerintah juga. Nah, yang kami ketahui itu mitra dari pemerintah itu jumlahnya agak lebih sedikit daripada BUMN dan swasta. Apakah faktor yang menjadikan hal tersebut itu adalah kurangnya minat dari mahasiswa atau dari mitra itu sendiri? Yang pertama, kalau saya lihat kalau sedikit enggak ya, karena kalau di Indonesia pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah itu sudah banyak. Ya mungkin bisa porsinya bisa 25-30% lah dari porsi lowongan yang tersedia. Ini banyak sekali gitu ya. Pemerintah daerah juga banyak sekali gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung Indonesia Timur, di Papua itu juga ada gitu ya. Di Papua juga ada, di NTT ada gitu ya. Terus di Bali juga ada. Dan di Pulau Jawa lumayan banyak. Di Sumatera juga ada, saya pikir sebarannya juga ada. Jadi kalau dikatakan apakah pemerintah ini lebih sedikit, saya pikir enggak juga. Karena kalau kita ambil dari 3 entitas tadi, sama lah, berimbang lah gitu ya. Malah kita dorong ya semua meningkatkan jumlah saja. Jadi tidak hanya ayo pemerintah dibanyakin, enggak. Jadi pemerintah, kemudian BUMN juga kita dorong, sektor swasta kita dorong, yang kita harapkan adalah jumlah lowongan yang tersedia. Saat ini untuk MSIB Angkatan 7 itu kita siapkan ada 49.000 lowongan targetnya. Jadi nanti harusnya akan banyak mahasiswa yang bisa lebih tertampung. Kalau di angkatan Anda angkatan 6 itu 47.000 kalau nggak salah. Ini naik jadi 49.000. Meningkat gitu itu juga meningkat. Berpengaruh dari meningkatnya jumlah mitra? Ya, meningkatkan jumlah mitra itu juga mempengaruhi itu. Oh, I see. Nah, Pak, kita beralih ke 3 dosa besar, karena kan yang kita ketahui dari mitra dan dari sesama mahasiswa juga perlu mencamkan hal tersebut gitu. Perlu memperhatikan bahwa 3 dosa besar dari pendidikan ini itu dilarang di program MSIB. Jadi kita ingin memastikan bahwa sobat planner yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program MSIB ini merasa aman. Kami memang masih menemui ya 3 dosa besar itu terjadi di program. Jadi apa sih 3 dosa besar itu? Yang pertama ada intoleransi ya. Jadi mungkin keberagaman dari kepercayaan yang ada, budaya yang ada itu kadang menimbulkan intoleransi di satu tempat itu ya. Itu juga masih ditemukan tapi sangat sedikit sekali gitu ya. Kemudian ada lagi kekerasan seksual, itu juga ada tapi tidak signifikan. Dari 47.000 itu kemarin terjadi hanya 2 kasus gitu ya, 2 kasus saja, jadi 0,00 sekian persen, dan itu tidak ya bagi saya itu sangat mengganggu begitu ya, walaupun dampaknya ya mungkin tidak begitu signifikan, tapi saya pikir ini tidak boleh terulang gitu, karena 1 orang terjadi gitu ya, itu menjadi bahan evaluasi kami gitu ya. Kemudian untuk perundungan, jadi mahasiswa yang mungkin didorong untuk melakukan hal-hal lain, kemudian yang disingkirkan atau dia menjadi kambing hitam terus-menerus, yang kayak gitu-gitu tidak begitu terlihat. Dan saya memang menerapkan ini peran DPP. Jadi peran DPP ini seperti wali kelas yang ada di kampus. Jadi kalau Anda kuliah di kampus kan ada
ada dosen PA namanya. Dosen PA itu dia nangani pendampingan khusus kepada mahasiswa, dan kita di MSIB juga mengadopsi itu. Jadi saya ada DPP yang mendampingi mahasiswa. Kalau ada sesuatu itu ya masalah 3 dosa besar itu, harapannya DPP itu bisa langsung dapat awal. Kalau memang bisa diselesaikan. Kalau memang belum bisa, nanti bisa di-raise ke kami ya untuk bisa kita tindak lanjuti. Tapi ada, tapi sangat sedikit itu. Sangat sedikit. Oke Pak. Tadi kan katanya kalau misalnya besar bisa ditindaklanjuti nih Pak. Kalau boleh tahu apa konsekuensi untuk para pelaku? Gini, yang pertama ya mungkin caranya bagaimana gitu ya. Jadi kami punya tim psikolog ya, memang sudah kami persiapkan untuk melakukan pendampingan itu. Kalau memang ada terjadi, terus yang di perusahaannya ya, kalau misalnya memang ada terjadi seperti itu, pernah yang terjadi satu kasus itu kita panggil waktu itu, kita lakukan konsolidasi dengan perusahaannya, kemudian dengan perguruan tingginya gitu ya, kita konsolidasikan, kemudian kita lakukan pengecekan begitu ya, apakah memang betul itu terjadi. Dan memang kemarin ada satu case itu akhirnya karena ini dilakukan oleh karyawan gitu ya, jadi bukan mentor gitu ya, karyawan di sana, akhirnya perusahaannya melakukan tindakan tegas. Jadi akhirnya si karyawan tersebut dirumahkan begitu ya. Ya ini bahasanya dikeluarkan dari perusahaan karena memang perusahaan itu juga sangat ketat untuk menangani itu. Jadi memang yang kami lakukan, kita berkolaborasi dengan perusahaan sendiri aturannya apa gitu ya. Jika ada terjadi seperti itu, kemudian tentunya kami membuat rekomendasi dan perusahaannya yang akan eksekusi. Nah, terus bagaimana kalau ternyata mahasiswanya tidak atau perusahaannya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kalau itu yang terjadi, kami akan lakukan tentunya pemindahan mahasiswanya. Jadi itu kemarin beberapa rencana tindak lanjut gitu ya. Mahasiswanya akan kita pindahkan ke tempat lain begitu ya. Tapi kalau ternyata perusahaannya juga masih ada saja kondisi tersebut, ya kita akan lakukan pencegahan untuk perusahaan tersebut tidak ikut lagi di MSIB berikutnya. Itu tentu kita harus lakukan itu ya, agar tidak berulang. Di blacklist gitu ya Pak? Ya mungkin bahasanya di blacklist, tapi kami ya, biasanya akan berkoordinasi kalau memang ada kasus, ada masalah di sini di perusahaan ini, dan perusahaannya juga tidak tidak ikut atau tidak serta-merta untuk membantu menyelesaikan, ya kita agar tidak terjadi hal serupa berikutnya, mendingan kita tidak rekomendasikan perusahaan itu untuk menjadi mitra. Kira-kira seperti itu. Setelah itu lebih baik dicegah ya Pak? Ya, dari awal gitu. Iya. Nah, sejak dari kejadian tersebut nih Pak, apa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dari partisipasi setiap sektor ini? Dimana kan MSIB nggak cuma mitra aja nih Pak, ada kerjasama juga sama masyarakat, ada kerjasama juga sama lembaga-lembaga lainnya. Ya, nih Nisa, jadi kalau untuk mitra tentunya ya, mitra itu yang kita lihat apakah betul mitra itu sudah siap menyiapkan programnya dengan baik. Bagaimana kita dapatkan, biasanya kita ada kunjungan kepada mitra tersebut, kemudian kita tanya nih kepada mahasiswa, gimana pendapatnya, apakah mitra ini sudah siap, apakah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian proses mentoringnya seperti apa, apakah berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga mengenai proyek yang dilakukan, apakah relevan dilakukan oleh mahasiswa. Ada juga kita khawatirkan mahasiswa itu mengerjakan pekerjaan yang memang tidak mampu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu kita kita lakukan evaluasi dalam monitoring itu, hal-hal yang kita tangkap dari mitra, apakah itu terjadi. Kemudian selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi apakah mitra ini aware gitu ya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, apa-apa sih yang dilakukan, biasanya ke sana sih yang kita akan dorong untuk melakukan perbaikan. Terus kalau misalnya mitranya itu tidak melakukan itu bagaimana gitu ya, tentunya kita akan evaluasi ya, kita akan diskusi, kita berikan masukan gitu ya, ke depannya harapannya dilakukan perubahan. Kalau memang mitranya kekeh tidak mau melakukan perubahan, ya sama seperti tadi, kita tidak akan rekomendasikan untuk ikut berikutnya. Itu dari mitra. Kemudian dari perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi itu yang kita lihat adalah model rekognisinya. Jadi rekognisinya itu apakah mahasiswa pada saat mengikuti magang ini dilakukan rekognisi,
kepada mahasiswanya tersebut. Rekognisi itu bisa pengakuan SKS, konversinya gitu ya. Pengakuan SKS ada macam-macam caranya. Ada yang dikonversi dengan mata kuliah yang ada di jurusan, ada yang dikonversi dengan mata kuliah yang ada di universitas, atau bahkan ada yang tidak dilakukan konversi tetapi diberikan SKS bulk gitu. Jadi langsung misalnya 20 SKS, ini SKS untuk MBKM, itu ada terjadi itu. Nah, itu yang kita lihat, apakah perguruan tinggi melakukan itu. Terus bagaimana kalau ketemu perguruan tinggi yang tidak melakukan? Ya tentunya kita akan lakukan pendampingan kepada perguruan tinggi. Kenapa, ada masalah apa di sana gitu ya. Biasanya setelah itu ya tentunya kami dari kementerian akan menghimbau gitu ya perguruan tinggi untuk implementasi MBKM, karena ini kan untuk implementasi MBKM. Kemudian selanjutnya untuk masyarakat ya. Masyarakat ini adalah tempat di mana mahasiswa ini akan melakukan sesuatu dan masyarakat ini akan menerima manfaatnya. Biasanya kami diskusi dengan masyarakat itu terkait apakah betul mahasiswa di sini itu memberikan dampak gitu ya kepada mereka. Nah, dampak kepada mereka itu macam-macam ya. Misalnya masyarakat itu yang tadinya nggak bisa terus diajarin menjadi apa, menjadi membuat apa gitu ya. Terus kemudian dengan ada mahasiswa bisa jadi ekonominya bisa meningkat gitu ya, karena dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu untuk kewirausahaan misalnya. Kemudian juga bisa jadi pengelolaan lingkungan yang menjadi lebih baik dan macam-macam itu kita tanya. Terus kemudian biasanya kalau kondisi ini tidak terjadi gitu ya, bagaimana? Ini kita masuknya kepada mitra. Jadi kita sarankan kepada mitra untuk menyiapkan memang masyarakat-masyarakat yang menjadi tempat mahasiswa magang. Kalau memang di pemerintah daerah biasanya ada di masyarakat itu, apakah betul masyarakat ini membutuhkan penguatan gitu ya di beberapa bidang. Soalnya kalau masyarakatnya tidak membutuhkan itu, kita nanti ya useless gitu ya di sana. Tapi selama ini kami banyak menemukan masyarakat itu merasa bahwa dengan adanya mahasiswa ada di lingkungannya mereka, ini mahasiswa ini membantu gitu ya. Dan saya juga mendengar banyak masyarakat itu yang merasa kok tempat saya enggak gitu ya. Padahal di misalnya di desa ini ada kok tempat saya enggak gitu ya. Dan ini mungkin kepada masyarakat gitu yang melihat ini gitu ya, melihat podcast ini, bahwa setiap daerah pada saat membuka lowongan yang akan diterjunkan mahasiswa itu biasanya ada tematiknya begitu ya. Jadi tidak serta-merta yang penting daerah ini enggak, tapi ada tematiknya. Sekarang konsepnya apa nih? Misalnya konservasi, misalnya konservasi apa, itu pasti akan dilihat. Atau memang langsung spesifik di bidang peternakan misalnya, yaitu tentunya daerah-daerah itu yang akan diambil. Jadi enggak semuanya langsung bisa. Karena apa? Mahasiswa ini juga enggak mungkin satu daerah gitu terus bisa terjun ke seluruh desa. Ya kita tahu sendiri ya, desa hanya satu saja di Gorontalo saja udah berapa banyak desa yang bisa yang sekarang dikelola, dan itu tidak semua dilakukan gitu. Jadi buat teman-teman sobat planner, jadi di MSIB ini mahasiswanya sudah ada keahliannya masing-masing ya, menyesuaikan dengan kebutuhan desanya. Jadi mungkin nanti akan ada gilirannya lagi tergantung dengan program yang disediakan oleh pemerintah, gitu ya Pak. Nah Pak, tadi itu sempat dibahas juga dari perguruan tinggi, yang menjadi poin penting itu perlu diperhatikan mahasiswa MSIB-nya ya Pak, dari proses-prosesnya. Nah, kami mendapat laporan nih dari sobat-sobat planner yang mungkin khawatir karena selama MSIB mereka juga masih kuliah, masih melaksanakan UAS, masih melaksanakan UTS dan kelas online. Dikhawatirkan itu akan mengganggu kinerjanya di MSIB. Nah, pendapat Bapak Wahyu gimana mengenai hal tersebut? Oke, jadi sebenarnya gini, mahasiswa itu pada saat magang atau ingin magang atau mendaftar magang itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kaprodi sebenarnya untuk dia magang, dan di situ mahasiswa itu seharusnya terbebas dari kegiatan-kegiatan itu, kegiatan perkuliahan, apalagi di lokasi yang lain. Tetapi ya dengan adanya Permendikbud nomor 210, Kepmendikbud nomor 210 tahun 2023 yang pengakuan SKS-nya dalam satu kegiatan di luar itu bisa minimal 10 SKS. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang tetap membebankan mahasiswa untuk melakukan kuliah online. Tapi ini juga enggak berdampak negatif menurut saya, karena ada perguruan tinggi yang dia menerapkan
mata kuliah itu hanya dibuka di semester itu. Jadi misalnya mahasiswa semester akhir begitu ya, yang semester depannya skripsi, kemudian kalau dia nggak ngambil mata kuliah itu sekarang, gitu ya, dia nanti akan nambah 1 semester berikutnya. Nah itu malah sangat merugikan. Jadi ada mahasiswa yang memang diberikan tugas lebih, tujuannya agar dia bisa menyelesaikan 1 semester depan. Jadi semester berikutnya itu dia bisa selesai dengan mengerjakan skripsi tanpa harus menunggu semester depannya lagi untuk kuliah. Karena banyak ya perguruan tinggi yang saya masuk gitu ya, kondisi-kondisi ini, si perguruan tinggi ini mengatakan kalau mahasiswa nggak ngambil kuliah ini sekarang, dia nggak bisa, dia akan mengikuti kuliah lagi setelah skripsi. Nah ini malah sangat merugikan mahasiswa karena kan harus bayar SPP lagi, bayar UKT lagi kan di sana kan. Iya. Nah ini juga perlu perhatian nih teman-teman mahasiswa. Terus apakah itu disalahkan gitu? Enggak, karena memang tadi di Kemendikbud 210 itu kita boleh, atau perguruan tinggi itu boleh mengakui SKS-nya itu 10. Terus ada lagi, apakah nggak mungkin mata kuliah ini dikonversi dengan kegiatan magang? Tidak semua mata kuliah itu bisa dikonversi dengan kegiatan magang. Karena kegiatan MBKM itu bukan mengurangi core science-nya mahasiswa, tetapi menambah malahan. Jadi ilmu mahasiswa yang memang harus dipelajari di kampus, core science-nya itu harus dipelajari, tidak boleh digantikan. Karena kalau itu digantikan, Anda nggak akan menguasai ilmu sebenarnya. Gitu. Jadi Anda tetap harus kuliah, memenuhi mata kuliah wajib yang harus dipenuhi. Terus kemudian magang adalah kegiatan tambahan yang menambah atau upgrade ilmu Anda, yang dia bisa dikonversi atau bahasanya direkognisi gitu. Yeah. Caranya itu. Nah, ada terjadi itu memang karena tadi ada mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Saat ini juga kalau ini nggak selesai, dia semester depannya setelah skripsi harus ngambil mata kuliah lagi. Jadi mahasiswa kalau melihatnya positif atau melihatnya bijak, kalau daripada saya ambil mata kuliah lagi berikutnya, sebaiknya saya ambil mata kuliah sekarang yang memang biasanya difasilitasi oleh kampus dengan online. Jadi kalau misalnya ada dia bersamaan dengan magang, ditambahkan 1 atau 2 mata kuliah yang dia dilakukan online, dan itu menurut saya sah-sah saja kondisi itu. Oke. Jadi Sobat Planner juga perlu memperhatikan ya mata kuliah apa yang mungkin bisa dikonversikan supaya kalau misalnya teman-teman mau menghindari double job nih ya Pak istilahnya, ada melakukan MSIB dan juga kuliah online, melaksanakan tugas dan UTS segala macamnya, teman-teman bisa cek lagi ke prodi teman-teman untuk dilihat mata kuliah apa yang bisa dikonversi. Nah, dari kemarin tuh di Gorontalo, sebenarnya Bapak sampai kemarin kan, lalu beliau ini mengunjungi desa-desa dan posko-posko dari mahasiswa MSIB. Nah, mungkin ini juga monitoring dan evaluasi ini juga sudah dilaksanakan di berbagai tempat lain. Nah, dari mungkin sejak awal ada 2021, banyak tantangan yang Bapak temukan di selama monitoring dan evaluasi ini. Apa tantangan yang terbesar Pak dari awalnya diadakan program ini? Oke, mungkin saya tidak akan melihat banyak hal, tapi saya melihat dari sisi mahasiswa saja. Dari sisi mahasiswa ini sering terjadi itu pada saat mobilisasi. Jadi banyak teman-teman, jadi banyak mahasiswa ini yang baru pertama sekali masuk pesawat, banyak sekali, gitu ya. Nah di situ banyak kejadian-kejadian gitu ya, dari pesan tiket. Jadi menganggap kalau tiket pesawat itu sama seperti tiket bis, kemudian dia tidak hadir tepat waktu, kemudian ada yang komplain karena dia 10 menit sudah nyampe tapi kenapa ditinggal pesawatnya. Itu masalah yang terjadi, masalah unik, dan itu banyak terjadi gitu. Jadi mahasiswa datang 10 menit sebelum pesawatnya jalan gitu ya. Ya, unik sekali. Gimana ceritanya gitu ya? Ini masalah mobilisasi, pemesanan tiket mahasiswa yang mepet-mepet gitu ya. Karena mitranya sudah jauh-jauh hari minta, tapi mahasiswanya belum mengumpulkan saya mau dari mana kemana dan sebagainya. Terus kemudian yang masalah pengumpulan boarding pass yang kayak gitu-gitu itu juga jadi isu gitu ya, jadi masalah pelaksanaan di mahasiswa. Kemudian masalah lain adalah karena saya mengelola keuangan negara itu, saya harus mempertanggungjawabkan itu. Nah itu kan turun kepada mahasiswa. Mahasiswa itu kan harus membuat laporan untuk itu. Laporan itu ada laporan bulanan gitu ya, yang kemudian ada laporan akhir yang harus dibuat. Itu banyak juga mahasiswa yang tidak melakukan itu. Jadi mereka membuatnya nanti-nanti, atau bahkan ada yang nggak membuat, dipikir paling enggak gitu, yang akhirnya dampaknya
mahasiswanya harus mengembalikan dana. Nah, proses pengembalian dana itu nggak simpel, nggak mudah gitu ya, karena banyak hal yang harus dilakukan. Jadi saya harus mencari mahasiswanya, kemudian bisa jadi mahasiswanya nggak respon, saya harus ke perguruan tingginya harus dipanggil, sampai bisa jadi kita minta perguruan tingginya untuk melakukan penahanan untuk yudisiumnya, untuk dan sebagainya gitu ya, karena tadi dana pemerintah tadi itu bukan dana saya harus mempertanggungjawabkan itu kondisi-kondisi. Kemudian ya masalah lain ya, tadi misalnya ada mahasiswa yang komplain karena tidak dikonversinya sedikit, itu dari si mahasiswa. Kira-kira itu aja ya dari si mahasiswa. Oh, jadi ada juga sisi lain dari mitra dan masyarakat setempat. Ya, kalau dari mitra gitu ya, masalah yang mungkin terjadi gitu, adanya mentor yang mungkin ditugaskannya itu bukan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kayak mentor kayak di hire gitu ya. Ya akhirnya mentor itu nggak tahu persis sebenarnya pekerjaannya apa. Akhirnya mahasiswanya tidak terdampingi dengan baik. Itu masalah yang terjadi, dan itu ya tidak banyak tapi ada saja gitu ya yang terjadi. Terus kemudian kalau di masyarakat, saya melihat masyarakat itu merasa kalau mahasiswa MSIB itu seolah-olah mahasiswa KKN gitu ya. Nah ini tentu harus bisa dibedakan gitu ya. Nah memang kami berharap kalau misalnya pemerintah daerah itu menyampaikan ya kepada lokasi-lokasi yang memang akan ditempati oleh mahasiswa itu, diberikan pemahaman mahasiswa MSIB itu apa tugasnya yang ada di sana gitu ya. Jadi tuntutan yang harus dilakukan itu juga harus sesuai tentunya. Terus kemudian sebaiknya mitra itu sudah menjalankan sesuai dengan yang dipropos di awal, karena di awal kan perusahaan atau mitra atau pemerintah daerah ini sudah mengajukan bahwa nanti mahasiswa akan melakukan ini di aktivitas ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi begitu ya, Sobat Planner, banyak sekali juga hambatan dari program MSIB ini, baik dari mahasiswanya sendiri, tadi ada yang unik-unik ya Pak, tiba-tiba hilang gitu, ada juga dari pihak mitra dan pihak masyarakatnya. Nah, gimana sih Pak dari MSIB sendiri mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, kalau dari mahasiswa tentunya ya kita berikan sosialisasi, tidak hanya langsung kepada mahasiswa, tapi melalui DPP tentunya, kemudian melalui PIC mitra untuk disampaikan kepada mahasiswa apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab dari mahasiswa pada saat mengikuti MSIB, termasuk ya hal-hal simpel kayak misalnya ya tadi bagaimana proses mobilisasi, kemudian tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa, itu kita berikan pembekalan itu terus gitu ya bagi teman-teman Sobat Planner. Coba semuanya yang mendengar silakan akses di Instagramnya Magang Merdeka, dan di sana akan banyak informasi-informasi penting ya. Jadi informasi terbaru kalau teman-teman silakan follow Instagramnya Magang Merdeka, di sana akan terus terupdate gitu ya. Jadi kalau Anda masuk akan ada update itu di sana. Selain itu biasanya kalau hal-hal penting biasanya kita malah kirim WhatsApp langsung ya, ke personalnya gitu, karena kita kan punya data seluruh peserta ya, kita bisa kirim kalau ada informasi-informasi penting. Jadi tolong kalau ada informasi dari kami jangan cuman di read terus udah gitu ya, tapi silakan dilihat dan segera ditindaklanjuti, pasti ada masalah gitu. Ya, tolong agak fast respon ya Sobat Planner soal kalau misalnya ada notif dari MSIB. Nah Pak, tadi kita sempat bahas juga mengenai semakin banyak mitra, maka semakin banyak lowongan yang terbuka nih untuk MSIB. Nah, apa sih strategi dari tim MSIB ini sendiri untuk meningkatkan partisipasi mitra dan masyarakat? Ya, kami itu ada tim namanya strategic partnership gitu ya, yang memang kami tugaskan untuk berkoordinasi kepada seluruh elemen untuk bisa menjaring mitra sebanyak-banyaknya. Beberapa hal yang kita lakukan, jadi kayak misalnya kalau pemerintah daerah gitu ya, kita bisa masuk langsung ke pemerintah daerah, kita tawarkan program-program yang ada di sana. Kemudian di BUMN tentunya kita langsung kolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk bisa jalan di sana gitu ya, apa-apa saja kita langsung tawarkan. Kemudian di sektor-sektor swasta itu banyak kita masuk ke Kadin, ke HIPMI gitu ya, untuk bisa nyampaikan sana. Makanya untuk angkatan 7 aja hampir 700
perusahaan yang ingin menjadi mitra MSIB, tapi tentunya kami ada keterbatasan anggaran juga gitu ya. Jadi kita betul-betul pilih perusahaan-perusahaan mana yang sesuai gitu ya, yang memang betul-betul menyiapkan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa. Itu yang kita lakukan sekarang. Oke. Jadi mitra ini juga ada seleksinya ya Pak, kalau nggak salah? Ya tentunya kita ada seleksi, tidak semua mitra diterima. Jadi karena kami berharap apa yang dilakukan oleh mitra ini ya berdampak kepada mahasiswa dan juga Indonesia tentunya. I see. Oke Pak, melihat masa depan nih setelah mengetahui bahwa ternyata seleksi mitra itu ketat dan semakin banyak program yang akan dibuka di MSIB ini. Ada juga satu isu yang kami dapatkan nih dari Sobat Planner, katanya dia khawatir kalau misalnya dia daftar di MSIB tapi tidak sesuai dengan jurusannya, meskipun dia yakin bahwa apa yang akan dia lakukan itu berdampak baik bagi daerah yang akan dia kembangkan. Oke, jadi gini, mahasiswa pada saat mendaftar itu dia boleh memilih tempat mana yang dia akan tuju. Di sana sudah ada aktivitasnya apa, keahlian yang harus dimiliki apa. Jadi saya bersaran mahasiswa untuk bisa memilih ke perusahaan atau lokasi magang itu yang sesuai, ya mungkin dengan keinginan, dengan keahlian, dengan bidang studi di sana gitu ya. Jadi janganlah mahasiswa tiba-tiba hanya memilih karena tempatnya aja gitu, karena misalnya di daerah dari Gorontalo misalnya, saya mau tempatnya yang ada di Jakarta aja gitu ya, yang penting Jakarta gitu, padahal di sana nggak sesuai dengan keahliannya. Itu saya harapkan itu tidak terjadi. Nah terus bagaimana kalau mahasiswa itu ternyata dia diterima di tempat yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan? Sebenarnya salahnya di mahasiswa juga gitu ya. Kenapa memilih ke situ gitu ya? Karena yang memutuskan memilih ke situ ya mahasiswa, yang memutuskan akan menerima pada saat offering mahasiswa juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa udah melamar terus ternyata salah gitu ya, ternyata diterima juga, mahasiswa masih punya kesempatan untuk menolak. Gitu ya, saya tidak diterima. Jadi tolong mahasiswa pastikan gitu ya, Anda memilih lokasi magang yang sesuai dengan bidang studinya atau keinginan Anda gitu ya. Jadi betul-betul Anda baca itu, jangan karena teman-temannya ada di sana terus ikut-ikutan itu yang salah itu Nisa. Nih saya sering terjadi nih banyak ya pada saat saya lakukan kunjungan gitu ya, mahasiswa merasakan kalau Pak saya kok di bidang ini tapi kenapa di sini gitu ya. Setelah saya cek memang lowongannya seperti ini gitu. Ya saya nggak tahu kok bisa nggak tahu gitu kan, harusnya mahasiswa itu tahu gitu ya, bisa membaca di sana gitu ya, apa-apa kualifikasi yang diharapkan. Jadi tolong nih ya mahasiswa pastikan gitu ya yang Anda pilih yang sesuai gitu ya dengan bidangnya Anda, dengan skill Anda, dan mungkin kalau Anda melihat masa depannya ada di situ ya, di situ yang Anda pilih gitu, jangan asal-asalan gitu. Ini menurut saya seperti itu. Tapi ada juga nih Pak, saya sebagai mahasiswa juga misal nih ya, punya jurusan yang A, tapi saya itu punya skill di B Pak. Saya merasa, aduh kayaknya saya salah jurusan nih, tapi saya nggak ingin karir saya juga redup karena saya salah jurusan, jadi saya milih hal tersebut. Kalau itu gimana Pak? Apakah sama kayak tadi, lebih baik memilih yang satu jurusan? Bisa jadi Anda nggak diterima di perusahaan tempat magang. Karena tetap aja perusahaan tempat magang itu yang dicari adalah nih orang ini dia dari jurusan apa dan dia punya skill apa gitu ya. Dan itu tadi saya katakan kalau keahlian mahasiswa itu menjadi pintu masuk untuk masuk ke dunia kerja. Jadi Anda harus punya keahlian di sana. Walaupun nanti pada saat sudah bekerja gitu ya, ada kan terjadi pergeseran yang bisa jadi nanti Anda akan bekerja nggak sesuai dengan bidangnya gitu ya. Tapi pintu masuknya itu Anda harus masuk ke dunia Anda gitu. Kalau misalnya Anda gitu ya, Anda ahli komputer gitu ya, tapi ternyata Anda pandai dalam pengelolaan proyeknya. Nah, terus pas Anda ngelamar ternyata komputer ngoding gitu, Anda pintar juga di situ, tapi menurut Anda itu bukan passion Anda, ya nggak apa-apa. Anda masuk aja dulu, tapi nanti suatu ketika Anda pasti akan masuk ke arah sana. Jadi pintu masuk itulah yang harus digunakan sesuai dengan bidang ilmunya Anda. Nah, untuk masuk ke MSIB biasanya mitra nggak akan menerima nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan jurusan yang diminta oleh penyedia, atau dalam hal ini adalah mitra yang menyediakan lokasi magang gitu.
Pak, oke, kita kembali lagi melihat ke masa depan nih Pak. Ini MSIB Batch 7 akan kembali dibuka dan tadi disebutkan bahwa di masa yang akan mendatang MSIB ini akan ada program yang menyatu antara studi independen dan magang bersertifikat. Nah, selain itu apakah ada lagi penyesuaian-penyesuaian? Saat ini ya kalau kita lihat dampak MSIB ini masih sangat baik ya dengan model yang sekarang ada gitu ya. Masih dipandang perlu dipertahankan gitu ya. Terus kemudian apakah nanti akan ada terobosan? Ya tentunya ada, tapi terobosannya tentu terobosan tidak terlalu besar begitu ya. Jadi sedikit-sedikit karena saat ini masih diterima untuk pemenuhan skill masa datang. Jadi saya pikir programnya ini tentunya masih akan berjalan. Kalau ada terobosan atau perubahan-perubahan kecil sih akan ada ya tentunya, entah itu dari skala prioritasnya gitu ya. Kalau sekarang masih climate change masih ada di sana gitu ya, mungkin nanti akan ada tambahan dari prioritasnya. Mungkin kalau waktu tidak mungkin bertambah ya, karena waktunya memang kita mengikuti masa pembelajaran. Kayaknya itu aja kali ya untuk saat ini. Kalau misalnya tentang konversi Pak? Apa ini, konversi apa nih? Yang SKS. Apakah akan ada perubahan lagi atau tetap? Semua mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu saat ini ada aturan di Kemendikbud 210 itu menyatakan bahwa minimal 10 SKS gitu ya, itu berjalan, ya itu yang kita lakukan. Kalau nanti tiba-tiba ada aturan lagi yang berubah, tentunya kita akan ikuti. Jadi semua mengikuti aturan kalau itu. Oke. Jadi program MSIB ini akan mengikuti penyesuaian dari aturan pemerintah. Gitu. Oke, teman-teman Sobat Planner, banyak sekali kita dapatkan pertanyaan dari Sobat Planner yang penasaran nih terkait program MSIB. Banyak banget mitos dan fakta yang berseliweran terkait dengan program MSIB ini sendiri. Beberapa di antaranya saya akan bacakan dan Bapak bisa menyebutkan mitos atau fakta atas pernyataan tersebut. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Oke. Oke, yang pertama, program MSIB akan terus berlanjut. Apakah mitos atau fakta? Menurut saya ini fakta kok. Fakta? Menurut ini fakta. Mungkin kalau misalnya tidak dengan nama MSIB, karena ini program ini sangat baik, menurut saya ini akan berlanjut. Meskipun ada perubahan-perubahan? Ya, misalnya ada pemerintahan baru, misalnya saya punya tebakan karena programnya bagus, ini akan bertahan ya, walaupun mungkin ya dengan penamaan yang berbeda menurut saya. Tapi ya ini pandangan saya pribadi. Iya, Oke, selanjutnya nih. Seleksi mitra magang tergolong sangat sulit. Ini pernyataannya diajukan dari teman-teman mitra. Yes. Betul ternyata ya. Yes. Kenapa sulit gitu ya? Iya, kenapa sulit? Karena memang saya harus memilih perusahaan-perusahaan yang menyiapkan masa depan mahasiswa. Jadi tidak hanya melulu gitu ya untuk perusahaan itu sendiri. Jadi saya ada beberapa kriteria yang harus saya lihat gitu ya, bahwa memang ini layak untuk menjadi lokasi magang. Jadi tidak semua calon mitra magang kami terima. Kemarin hanya ya separohnya lah, nggak ada malahan gitu. Waduh, nih buat Sobat Planner mungkin yang mau jadi mitra dicatat baik-baik ya. Agak sulit nih Pak. Mungkin ya. bakal dikasih kisi-kisi untuk seleksi yang akan datang. Apakah? Ya, untuk mitra ya. Iya. Ini untuk mitra, bukan untuk mahasiswa ya. Untuk mitra tentunya siapkan pembelajaran mahasiswa yang memang bisa dihitung, direkognisi untuk bisa 12 SKS itu silahkan dipersiapkan. Kemudian yang kedua, siapkan project-projectnya yang memang project real, bukan project dadakan yang sengaja diada-adakan. Real project yang nantinya project itu bermanfaat. Itu ya. Kemudian yang ketiga, fasilitas yang Anda berikan, yang diberikan kepada mahasiswa memang memadai dari berbagai hal, mungkin dari tempat bekerjanya, kemudian bantuan untuk informasi terkait bagaimana tempat tinggalnya, kemudian juga ada ya fasilitas lain tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pokoknya fasilitas-fasilitas itu silahkan dipersiapkan dengan baik dan pastikan bahwa perusahaan Anda ini adalah perusahaan yang memang berdiri minimal sudah 2 tahun, minimal sudah 2 tahun dan punya reputasi yang baik. Jadi reputasi yang baik itu memang perusahaannya memang berjalan gitu ya, berjalan dengan baik, tidak ada masalah dengan hukum dan lain-lain. Itu beberapa hal ya yang perlu dilihat
Kalau untuk skalanya Pak, skala dari mitra sendiri, apakah ada batasan minimal? Skala minimal nggak ada. Yang kita lihat itu biasanya dari jumlah karyawan ya. Jumlah karyawannya itu tidak boleh lebih sedikit dari mahasiswa magangnya. Nah itu tentu yang kita lihat juga. Oke, baik Pak. Kita beralih ke pernyataan selanjutnya yang harus dijawab mitos atau fakta. Kayaknya ini udah di-mention nih sebelumnya ya Pak. Iya. Oke, pernyataannya adalah masyarakat masih memandang MSIB sebagai program KKN. Selama Bapak terjun ke lapangan, apakah betul mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Kenapa? Karena tidak banyak yang melakukan ini. Jadi memang ada beberapa tempat yang menganggap ini sebagai KKN, tapi beberapa tempat yang mengatakan ini berbeda dengan KKN. Itu ya, ini yang kita lihat. Yang terjadi misalnya yang memang ditempatkan di desa, di daerah itu memang kesannya seperti KKN gitu ya, tapi yang ditempatkannya di di industri, kesan KKN itu hilang, dan yang ditempatkan di desa itu tidak banyak ya sebenarnya, tidak banyak. Jadi banyak yang di pemerintahan, sebenarnya pemerintahan atau di swasta itu di perkantoran biasanya itu yang banyak. Terus ini PR kami begitu ya untuk menyampaikan ya kepada mitra-mitra yang memang berkolaborasi dengan masyarakat untuk menyampaikan bahwa ini memang bukan seperti KKN, tapi itu mitos sih menurut saya. Mitos. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, Sobat Planner perlu dijamkan ya, kalau misalnya di lingkungan teman-teman ada mahasiswa MBKM, itu berbeda ya Pak dengan mahasiswa dari KKN ya. Meskipun agak serupa mungkin proyeknya, tapi ada perbedaannya. Oke, selanjutnya nih Pak. Ada pernyataan yang bisa dijawab dengan mitos dan fakta. Sejauh Bapak berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa magang dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Ada pernyataan bahwa MSIB merupakan pelarian mahasiswa untuk jalan-jalan. Mungkin keliling Indonesia kali ya Pak. Iya. Mitos atau fakta kalau Pak? Kalau desa gimana nih? Kalau desa jalan-jalan apa enggak? Kayaknya betul deh. Kalau saya lihat ini simbiosis mutualisme ya. Jadi ini saya lihatnya sekaligus mahasiswa belajar gitu ya di tempat yang baru, mahasiswa juga bisa eksplorasi dan akhirnya bisa jalan-jalan ke tempat yang baru. Saya pikir ini ya bisa jadi fakta kondisinya seperti itu, tetapi tidak mengurangi esensi dari proses magang dan juga pembelajarannya. Oke, kalau ini kondisi. Boleh ya Pak. Jadi kalau misalnya ada terselip nih tujuan aku ingin traveling gitu. Ya boleh kok gitu ya. Oke, Pak. Selanjutnya kita sampai di akhir podcast ini. Namun sebelum itu, teman-teman mungkin Sobat Planner ada yang ingin mendaftar di MSIB Batch 7. Ya. Nah, Bapak mungkin bisa menjelaskan mengenai MSIB Batch yang akan mendatang ini. Oke, teman-teman Sobat Planner yang melihat podcast ini. MSIB 7 sudah kita buka gitu ya. Kemarin tanggal 13 Mei itu sudah kita publish mitra-mitra yang menyediakan lowongan magang dan juga studi independen. Jadi teman-teman jangan lupa silakan segera mendaftarkan diri bagi yang menginginkan untuk magang ataupun studi independen. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, mahasiswa minimal harus semester 4 untuk mendaftar ya. Jadi pada saat nanti diterima, Anda minimal di semester 5. Ini untuk semester ganjil. Semester ganjil itu nanti Anda akan on board di tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus itu semester ganjil, Anda minimal harus semester 5 di sana. Jadi kalau sekarang semester 4 sudah bisa mendaftar, nanti pelaksanaannya di semester 5. Kemudian pastikan Anda mendapatkan izin dari Kaprodi. Jadi Anda temui Kaprodinya, minta izin untuk bisa mengikuti ini gitu ya. Kemudian itu penting segera saat ini sudah banyak, saat ini sudah 80.000 yang mendaftar gitu ya, padahal baru berapa hari gitu ya, 80.000 yang mendaftar. Kemudian nanti segera pilih mitra-mitra mana gitu ya yang memang sesuai ya dengan bidang Anda, dan di situ ada kriteria Anda apakah layak untuk masuk ke sana apa enggak, silahkan dibaca dulu jadi jangan yang penting mendaftar gitu ya, silahkan dilihat di sana. Terus yang tidak kalah penting, yang menarik adalah Anda harus aktif
Harus aktif. Nah, sebagai mahasiswa. Maksudnya apa nih, Mbak? Kan saya mahasiswa. Iya, Anda diterima di MSIB angkatan 7 misalnya, yang nanti akan berjalan di Agustus, pastikan Anda harus KRS di kampusnya. Kalau ternyata di semester ganjil nanti statusnya Anda tidak aktif di kampus, karena Anda ikut MSIB, Anda tidak akan direkognisi oleh kampus. Waduh. Jadi harus aktif statusnya. Kalau memang Anda nggak aktif, Anda jadi tidak eligible. Nah, masalah yang timbul adalah kalau Anda sudah diterima, Anda sudah ke lokasi, ya kita danai mobilisasinya, BPH-nya juga sudah kita bayar, ternyata statusnya Anda nggak aktif, Anda diminta untuk mengembalikan dana itu semua. Waduh. Wah, ini kan karena Anda nggak eligible lagi gitu ya, jadi Anda harus eligible. Itu ya, silakan buka sekarang di websitenya Magang Merdeka, ya silakan aja. Melalui Google juga Magang Merdeka pasti akan masuk ke sana. Anda akan ketemu lowongan-lowongan yang sesuai. Bahkan Anda bisa di sana ada sentensinya juga. Silakan diklik aja lowongan apa yang Anda cari. Boleh bisa berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan jurusan dan sebagainya, bisa ketemu di sana. Ya silakan segera memilih. Pastikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaannya. Itu aja. Oke, jadi teman-teman jangan lupa nih ya, tadi ditekanin banget hati-hati dalam mendaftar ya Pak. Dilihat dulu apakah kamu mahasiswa aktif dari kampus atau tidak, karena akan mempengaruhi dari program MSIB yang akan kamu jalani, begitu ya Pak. Oke Bapak, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini nih, mungkin ada motivasi dari Pak Wahyu kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar tapi masih ragu mungkin Pak, untuk batch 7 ini. Ya, untuk mahasiswa yang Anda masih ragu gitu ya untuk MSIB ke-7. Jadi kami di MSIB itu ingin menyiapkan Anda ya dengan skill-skill yang memang dibutuhkan masa depan. Kami berharap Anda nanti punya keahlian yang pada saat Anda lulus kuliah Anda bisa langsung bekerja. Itu harapan kami. Jadi jangan takut untuk mendaftar karena Anda akan banyak belajar hal yang baru. Karena belajar hal yang baru ini tidak menyenangkan. Ya, belajar hal yang baru ini adalah tentu ketemu hal-hal baru dan ketemu dengan cara-cara baru, sama seperti nanti kalau Anda bekerja. Jadi kita hadirkan Anda ke dunia nyata, dunia pekerjaan nyata itu seperti apa, agar Anda terbiasa. Jadi besok pada saat Anda lulus, Anda bisa langsung diterima bekerja dan Anda bisa langsung fluent di pekerjaan itu. Jadi jangan ragu, jangan takut, silakan mendaftar gitu ya. Untuk MSIB angkatan 7 saat ini sudah kita buka secepatnya gitu ya, dan nanti kita akan banyak perusahaan-perusahaan yang siap menampung Anda. Silakan aja dibuka di website Magang Merdeka. Oke, mungkin websitenya akan muncul ya di video ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik ke sana dan langsung aja melihat bagaimana detail-detail program ini akan berlangsung nanti ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah menyempatkan hadir dan memberikan penjelasan kepada Sobat Planner semua tentang program MSIB dan juga mungkin menghilangkan ragu teman-teman untuk mendaftar di MSIB Batch 7. Tadi pesannya jangan ragu dan silakan kamu cross-check juga, Sobat Planner cross-check programnya, dan teman-teman atau Sobat Planner akan menemukan sejuta manfaat dari program MSIB ini. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu. Saya izin untuk akhiri podcast ini. Terima kasih banyak Sobat Planner telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, comment, and likes, dan follow Instagram bapedalitbang_bonebolango untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa untuk daftar MSIB di batch 7.